Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan ya, minggu lalu saya udah ngebahas handphone ini, Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan segala plus dan minusnya. Ini bukan handphone paling bagus, tapi dia mengisi segmennya sendiri dengan begitu baik. Tapi meskipun sekarang handphonenya sudah mengalami penurunan harga yang lumayan dari 17-an ke 13-14 juta, tetap aja itu adalah angka yang tinggi, masih mahal. Alternatifnya memang ada Note 20, tapi sayangnya di handphone yang satu ini terlalu banyak hal yang dikurangi oleh Samsung sehingga buat orang itu jadi kurang menarik. Yang dikurangin itu dari desain seperti materialnya, terus dari layar, serta kameranya. Nah, terus ada nih satu handphone lagi yang ternyata bisa menjadi alternatif yang sangat baik sekali, yaitu ini, Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ya, ini adalah versi Note tertinggi tahun lalu yang setelah mendapatkan update ya terakhir itu besar sekali sehingga bisa menjadi alternatif yang oke sekali bagi mereka yang ingin masuk ke ekosistem Note tapi sekarang belum bisa beli Note 20 Ultra. Soal warna Aura Glow seperti yang ada di unit saya ini memang debatable. Ada yang suka, ada yang enggak, tapi dibanding Note 20 dengan polikarbonatnya, emang yang satu ini akan lebih premium buat banyak orang. Material kaca, frame metal, sama layar lengkung jadi kombinasi yang cantik banget untuk handphone ini. Untuk ukuran, perlu ditekankan bahwa Note, apalagi seri Plus, adalah HP yang besar. Karenanya, harus dikira-kira tangannya bakal nyaman pegang atau enggak. Note 10 Plus ini kurang dikit aja dari Note 20 Ultra, jadi kebayang ya gimana ukurannya. Dengan ukuran perangkat yang cukup besar, salah satu keuntungan adalah layar. 6,8 inci 1440p dengan dukungan HDR10 Plus udah jempolan banget. Buat multimedia, produktivitas oke nggak masalah karena kualitas visualnya nggak perlu diraguin lagi. Nggak ada refresh rate tinggi, ya nggak masalah juga sih karena ya handphone yang baru yang nggak ada chargernya itu juga nggak ada 120Hz, jadi harusnya sih bukan hal yang perlu dipusingin. Seperti yang tadi di awal video sempat saya singgung, Note 10 Plus ini mendapatkan update yang luar biasa dan itu update-nya besar, nggak main-main untuk mengejar banyak sekali fitur dari Note 20. Fun fact, yang sebenarnya bikin review Note 20 Ultra ini ketunda terus sebenarnya adalah saya nungguin ya ini update-nya Note 10 Plus. Saya penasaran banget apa yang bakal dikasih Samsung ke handphone tahun lalu dan ternyata penantian saya terbayar lunas. Update-nya tuh luar biasa. Jadi buat kamu yang belum atau tidak upgrade tahun ini ke seri Note 20, tenang aja karena kamu hampir nggak ketinggalan apa-apa. Mulai dari Samsung Notes, apa yang bisa dilakukan oleh Note 20 bisa dilakukan sama Note 10 Plus. Ngelurusin tulisan, ganti warna dan tepis tebal, audio bookmark, buka PDF, ada semua di sini. Mau casting gambar ke TV pakai wireless DeX, ada juga setelah update terakhir dan bisa digunakan dengan sama baiknya seperti pada Note 20. Nggak ketinggalan, bagian penting lainnya seperti kamera pun juga demikian. Terlepas dari soal hardware karena tidak ada resolusi tinggi maupun rekaman video 8K, tapi Samsung masih sangat royal dengan menyertakan Pro videonya, komplit dengan pengaturan mikrofon yang bisa omnidirectional, depan, belakang, sampai dengan perangkat lain. Sedikit perbandingan, S20 FE yang hitungannya baru, Pro videonya tuh nggak selengkap ini, jadi kelihatan dong seberapa oke-nya Note 10 Plus sekarang. Untuk hasil foto yang namanya HP bagus, pernah jadi andalan tentu nggak mengecewakan. Meskipun ya nggak punya teknologi terkini, tapi hasilnya masih lebih baik dibandingkan HP kelas menengah baru yang punya megapiksel lebih besar. Foto di tempat terangnya oke, baik itu di lensa wide, ultra wide maupun tele. Untuk malam atau low light pun juga sebenarnya masih memuaskan, kamera depannya pun juga oke.
Oke, sekarang ini adalah perbandingan video antara Note 10 Plus dengan Note 20 Ultra. Udah lihat labelnya, yang mana yang Note 20, mana yang Note 10 Plus. Hasilnya kurang lebih seperti ini di kondisi cahaya yang terang. Ya, ada perbandingan mungkin di detail mukanya atau mungkin di warna, bisa kamu lihat sekarang ya. Saya coba bawa ke tempat yang lebih redup ya untuk melihat bedanya. Mungkin bisa kelihatan, ini kan masih terang nih sekarang. Kita coba ke itu, kalau backlight. Dan ini kalau di kondisi low light, nah jadi kayak gini nih. Ini lampunya saya matiin ya di ruangan, lampu dari belakang. Hasilnya seperti ini. Jadi kamu bisa bandingin ya antara yang udah setahun sama yang baru, kurang lebih gimana perbedaannya. Untuk yang terakhir, kalaupun ada yang kurang dan akan menjadi ya mungkin signifikan bagi sebagian orang dibandingkan Note 20 adalah chipset. Exynos 9825 memang sebenarnya masih cukup powerful untuk menjalankan tugas-tugas standar yang umum dilakukan oleh user. RAM-nya juga besar, 12GB, ditambah penyimpanan yang lega pula. Unit saya ini versi 512GB, jadi udah kayak penyimpanan eksternal macam SSD. Jadi, kalau hanya aktivitas di lingkup yang memaksimalkan fungsi Note untuk produktivitas, Note 10 Plus sebenarnya masih sangat capable, masih oke banget, dan nggak mengecewakan. Tapi, ya sama seperti Note 20 Ultra, kalau suka main game, apalagi yang grafisnya gila-gilaan kayak Genshin Impact, jangan dipasang di setting tinggi karena nggak akan oke hasilnya, plus cepet banget panas. Kemudian untuk baterainya, ini juga sebenarnya nggak berkurang banyak, masih kurang lebih sama seperti waktu beli. Saya bisa dapat 4-5 jam screen on time dalam satu kali charge. Cuma yang membuatnya lebih unggul dibandingkan Note yang baru adalah masih mendukung super fast charging 45 watt. Saya sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa dihilangin di Note yang baru, padahal fitur ini berguna banget untuk mengisi baterai kurang dari sejam dan itu nyaman banget. Jadi kesimpulannya, buat kamu yang ingin masuk ke ekosistem Note tapi belum ada budget ke Note 20 Ultra, Note 10 Plus ini adalah alternatif yang oke sekali karena untuk aktivitas di lingkupnya Note, yaitu produktivitas, handphone ini masih oke banget, masih capable banget. Terus, walaupun handphone ini udah mendapatkan update software yang tadi udah lumayan gede ya untuk mengejar fitur-fitur dari Note 20, dalam waktu dekat harusnya sih ada update yang tidak kalah besar, yaitu Android 11 dengan One UI 3 sehingga menjadi nilai tambah lagi untuk sebuah handphone yang umurnya sudah setahun. Palingan tantangannya buat handphone ini ya sekarang adalah menemukannya beredar di pasaran, karena walaupun saya searching itu masih ada 1-2 dalam kondisi baru maupun second, tetap aja jumlahnya terbatas. Jadi kalau emang udah pengen dan kamu menemukan harga yang cocok, langsung dibeli aja karena ini adalah handphone yang oke banget. Jadi kayaknya segitu aja buat sedikit sharing saya tentang Note 10 Plus setelah dia 1 tahun rilis dan ada update besar. Ini adalah handphone yang oke banget. Untuk lebih detailnya kamu bisa cek pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.